Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema yang ketiga. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Dan muatan pembelajarannya sebagai berikut. Dan untuk kegiatan pembelajaran hari ini dapat kita lihat di dalam buku paket halaman berikut. Penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan komik berikut. Sedang berjalan, Edo mendapati seekor anak burung jatuh dari pohon. Wah, ya ampun, kasihan anak burung ini. Pasti ia terjatuh dari sarangnya, kata Edo. Kemudian, aku harus mengembalikannya ke sarang. Burung sekecil ini belum bisa mencari makan sendiri. Lalu, Edo mengembalikan burung itu ke atas sangkarnya. Selamat beristirahat burung kecil. Kita juga perlu mengamalkan sila-sila Pancasila terkait dengan hewan, misalnya hewan peliharaan. Lalu, sikap Edo yang menolong burung jatuh dari sangkarnya itu menunjukkan sikap sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Edo juga menunjukkan contoh sila yang pertama, yaitu menyayangi hewan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Tadi kita sudah melihat sebuah komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak dan diterbitkan di atas kertas serta dilengkapi dengan teks. Komik dapat diterbitkan dalam berbagai bentuk, mulai dari strip dalam koran, dimuat dalam majalah, hingga berbentuk buku tersendiri. Nah, di beberapa negara, komik memiliki sebutan sendiri-sendiri. Misalnya, di Jepang dikenal dengan sebutan manga, kemudian di Cina dengan sebutan manhwa, kemudian di Korea dengan sebutan manhwa, kemudian di Indonesia kita mengenalnya dengan cergam atau cerita bergambar. Berikut ini juga ada sebuah komik tentang perlakuan terhadap hewan atau binatang. Nah, kita dapat menyayangi hewan peliharaan sebagai bukti rasa syukur kita terhadap anugerah Tuhan. Itu juga menggambarkan sila pertama Pancasila. Kemudian, kita juga dapat mewujudkan sila kedua Pancasila dengan merawat hewan peliharaan yang sakit, lalu bangga beragam hewan yang ada di Indonesia. Itu merupakan penerapan dari sila ketiga Pancasila. Lalu ketika kita berdiskusi membagi tugas merawat hewan-hewan peliharaan, itu juga termasuk ke dalam pengamalan sila keempat Pancasila. Kemudian kita membagi tugas merawat hewan dengan adil juga merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila. Jadi, hanya dengan manusia kita juga harus menunjukkan sikap-sikap sila Pancasila terhadap hewan peliharaan dan tumbuhan. Bagaimana cara menuliskan simpulan dari teks? Kita dapat membuat simpulan dari sebuah teks dengan memperhatikan pokok-pokok permasalahan atau intisari dari teks tersebut. Kemudian
kita dapat menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Lalu kita juga harus menggunakan kosakata baku dalam menuliskan simpulan. Perhatikan teks berikut. Bunga melati putih berasal dari Asia Selatan. Tanaman perdu ini tumbuh di negara Asia Tenggara seperti Indonesia dan Malaysia. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Aromanya lembut, menenangkan. Pemeliharaan melati cukup mudah. Susunan bunga melati menyirip dan berhadapan. Bagian-bagian bunganya terdiri dari tangkai anak bunga yang di ujungnya terdapat daun pelindung berbentuk benang berjumlah 7 helai disambung dengan tangkai bunga. Nah, dari teks tersebut kita akan mencoba membuat kesimpulan dengan menggunakan kata baku. Oke, nah kesimpulannya yang dapat kita tuliskan sebagai berikut. Bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih, serta susunan bunga menyirip dan berhadapan. Nah, kesimpulan itu kita ambil dari inti sari cerita atau pokok-pokok yang ada di dalam teks tersebut. Perhatikan, bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Nah, di sini di paragraf yang pertama ada kalimat bunga melati putih ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia. Nah, ini pokok dari paragraf pertama. Kemudian melati putih mempunyai bentuk mahkota yang sederhana dan berwarna putih. Nah, ini juga melati putih mempunyai bentuk mahkota sederhana dan berwarna putih di pokok paragraf kedua. Kemudian susunan bunga menyirip dan berhadapan. Ini juga pokok paragraf ketiga. Jadi simpulannya kita tuliskan berdasarkan pokok-pokok paragraf yang ada di dalam teks. Kemudian kita gunakan kata baku untuk menyusun sebuah kesimpulan. Kesimpulan yang kita ambil pada pembelajaran hari ini antara lain penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari terhadap hewan dan tumbuhan juga harus dilaksanakan sebagaimana kita melaksanakan pengamalan sila-sila Pancasila terhadap manusia. Lalu untuk membuat simpulan dari sebuah teks, perlu diperhatikan pokok-pokok permasalahan atau intisari teks tersebut. Lalu, kita harus menuliskannya dalam bentuk kalimat-kalimat. Kemudian, kita juga menggunakan kosakata baku untuk membuat kesimpulan. Sebagai bentuk evaluasi kita terhadap pembelajaran yang telah kita lalui hari ini, kalian dapat mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket tema 1 halaman berikut. Atau bisa juga mengerjakan latihan online pada link soal yang disertakan di deskripsi video ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk subscribe agar kalian dapat mengikuti pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.